Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Lailatul Huria dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pastinya sehat dan luar biasa ya. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menerangkan pengertian ruang dan interaksi antar ruang serta menemukan contoh interaksi keruangan dan dapat menjabarkan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk melakukan interaksi antar ruang dengan baik. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk suatu ruang? Apakah gambar ini? Atau gambar ini? Atau jangan-jangan gambar yang ini? Atau mungkin gambar yang keempat ya? Ayo, yang mana? Bagus sekali. Ya, keempat gambar tersebut adalah suatu ruang. Nah, untuk lebih paham lagi, kalian perhatikan pengertian ruang seperti berikut ini. Ruang adalah tempat baik secara keseluruhan ataupun sebagian di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Bagaimana? Sudah paham? Perlu kalian ketahui bahwa suatu wilayah atau ruang itu memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu wilayah yang memiliki ciri yang sama persis dengan wilayah yang lainnya. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pantai menghasilkan ikan. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayur, dan daerah pegunungan juga sebaliknya membutuhkan ikan. Maka kedua wilayah tersebut saling berinteraksi. Interaksi antar ruang bisa berbentuk dalam mobilitas penduduk, yaitu interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Bisa juga berbentuk komunikasi, yaitu interaksi dalam bentuk perpindahan gagasan dan informasi. Dan juga dalam bentuk interaksi melalui perpindahan barang dan energi. Ada beberapa kondisi bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi atau komplementari. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh.
Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Itu tadi penjelasan mengenai materi, pengertian ruang, dan interaksi antar ruang. Apakah kalian sudah memahaminya? Wah, Ibu senang sekali kalau kalian sudah memahami materi tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, kalau begitu kita akan bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya di lain kesempatan. Masih dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak, ingat, kalian harus tetap rajin belajar dan menjaga kesehatan di rumah. Nah, anak-anak, kalau begitu jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat anak-anak, ilmu pengetahuan sosial itu asyik loh. Dadah.